Jaringan seluler generasi kelima 5G akan mengubah cara Anda belajar, bermain, berteman, dan bersosialisasi. Ini yang harus kita cari tahu. Karena dalam waktu yang dekat, teknologi 5G ini akan ada di mana-mana, dan orang cerdas seperti kalian dengan menggunakan 5G ini agar memberi kebermanfaatan yang besar. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kasih lewat dulu. Halo semuanya, bagi Anda yang baru pertama kali di sini, perkenalkan, nama saya Zamzam Yako di channel Yako School. Channel ini membahas seputar bahasa, edukasi, teknologi, sosial, dan budaya. Tentunya ini merupakan perspektif dari saya sendiri, yaitu seorang anak Gen Z. Semua ini saya lakukan dengan analisa saya sendiri dengan riset sederhana. 5G ini adalah generasi kelima dari kelompok jaringan seluler. Generasi-generasi sebelumnya adalah 1G, 2G, 3G, dan 4G yang kita pakai sekarang. Mari kita bahas. Yang pertama adalah 1G, yaitu awal jaringan seluler. Jaringan seluler 1G ini pertama kali ditemukan di Tokyo, Jepang oleh Nihon Telegraph Entity pada tahun 1979. Kemudian pada 1983 disusul oleh Amerika Serikat dengan Motorola. Kemudian negara-negara seperti Kanada dan Inggris mulai memakainya beberapa tahun kemudian. Kecepatan 1G ini tergolong lambat ya kalau kita dengar sekarang ya, yaitu dengan kecepatan 2,4 KB per second. Cukup rendah. Tapi jaringan itu hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Itu pun kualitasnya tidak begitu baik. Namun setidaknya itu adalah awal dari keluarga jaringan seluler ini yang akan mengubah dunia. Kita lanjut ke generasi kedua, yaitu 2G. Pada tahun 1991, 2G diluncurkan di bawah standar GSM di Finlandia. Lebih dari sekedar telekomunikasi, 2G ini menawarkan cara berkomunikasi dengan orang yang baru, yaitu dengan cara pesan singkat online, yaitu SMS atau Short Message Service, dan pesan multimedia, yaitu MMS di ponsel. Hal ini menyebabkan adopsi massal dari konsumen individu, masyarakat, dan bisnis dalam skala yang sangat besar yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Operator terus mengembangkan jaringan ini yang awalnya hanya berkecepatan 40 KB per second hingga pada akhir eranya yang berkecepatan sekitar 500 KB per second. Meski sekarang kedengarannya relatif lambat, namun 2G ini berhasil merevolusi industri ponsel seluler dan meninggalkan dunia analog selamanya. 3G, revolusi paket data. NTT Docomo meluncurkan 3G di Amerika Serikat pada tahun 2001. Peluncuran ini membawa fitur baru, yaitu layanan roaming, yaitu kalian bisa memakai internet di mana saja di dunia ini berkat paket data yang mendorong konektivitas web. Pada era ini, layanan seperti video conference, streaming video itu dilahirkan. Contohnya adalah Skype dan YouTube. BlackBerry pun juga ikut muncul pada era 3G sehingga mereka menguasai pasar ponsel seluler pada masa itu. Sebenarnya banyak banget fitur-fitur baru yang muncul berkat 3G ini, karena diklaim bahwa kecepatan 3G dalam mengakses data itu kurang lebih 4 kali atau 5 kali lebih cepat dari 2G yang sebelumnya ada. Popularitas 3G terbilang cukup lama, banyak yang memakainya. Namun semua itu mulai meredup semenjak adanya iPhone. Setelah 3G, jaringan seluler ini adalah jaringan seluler yang kita pakai dalam 10 tahun terakhir, yaitu adalah 4G, era streaming. Stockholm dan Oslo adalah dua kota pertama yang menggunakan 4G ini. Dengan standar long term evolution atau bisa disingkat dengan 4G LTE, seperti yang kalian sering dengar. 4G mampu menawarkan akses hingga 1 GB per detik, sangat cepat. Kecepatan ini mendukung layanan permainan game online, video high quality, dan konferensi video high quality.
Namun untuk pindah dari 3G ke 4G ini memang agak susah dibanding 2G ke 3G, karena yang sebelumnya hanya perlu ganti SIM card, kalau di 4G kita harus memiliki HP atau perangkat yang khusus untuk 4G. Nah, hal ini memberi keuntungan yang sangat besar bagi produsen handphone seluler seperti Apple, Samsung, dan segala macam. Apple menjadi salah satu produsen HP seluler yang meraih puncak kejayaannya pada saat itu.